Ya, halo bro, ketemu lagi dengan arifso.com. Kali ini di depan saya ada Vario 160 versi yang sudah dipatah-patahin. Nah, dipatah-patahin bukan. Ini versi cuttingnya ya. Bisa dilihat sekarang langsung ke bagian ini dulu aja. Bagian joknya yang kelihatan ya. Ini kita lihat bagian engine cutting bagian joknya. Busanya tebel juga. Ini busanya ketebalannya mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 4 sampai 5 sentian ketebalan busanya. Tebel juga nih ketebalan busanya ya. Nih. Kemudian ini bisa dilihat tuh. Untuk yang rangka plastiknya ini terlihat cukup tebal juga nih rangka plastik dari joknya. Sekitar 5 milian ya, 5-6 milian. Lalu turun ini ini di bawah joknya sekarang ECU-nya, SGCU-nya itu terletak di bagian bawah tangki ya. Kalau yang sebelumnya itu emang berbeda dengan Vario 150 ya. Kalau yang Vario 150 itu kalau nggak salah di samping. Nah kalau ini tepat di bawah tangki. Kemudian kita lihat ini bagian full pumpnya. Ini bagian full pump. Full pump dia mengalirkan menyemprot bahan bakar ke injektor. Di sini injektornya. Tentu sekarang dengan total body yang beda dibandingkan yang Vario 150 dengan lebih besar. Kemudian kita lihat turun ke bawah lagi, ini bagian dari klepnya, kemudian knock-on as, dan ini adalah bagian jaron dari silinder headnya. Ini memakai 4 klep, 2 klep in dan 2 klep aux masing-masing. Digerakkan oleh 1 rocker arm, kemudian digerakkan oleh 1 knock-on as. Di sini terlihat jelas ini knock-on as, klep dan rocker armnya. Kemudian terlihat untuk di bagian sehernya, kelihatan nggak ini sehernya? Nah ini dia itu sehernya. Ini adalah bagian piston dari Vario 160 yang identik dengan mesinnya PCX 160 ya. Nih, kemudian itu terlihat karkasnya. Nah ini bagian CVT. Yang jadi pertanyaan adalah pasti berapa spesifikasi CVT dari Vario 160 ini. Untuk jeroannya udah dipastikan berbeda. Ini sekarang Vario 160 itu memakai kode K2S ya. K2S bisa dilihat dari fanbelnya. Ini fanbelnya dari Bando. Ini fanbel dari Bando. Kemudian tipenya tipe yang gergi gini ya, atas bawah ya. Sekarang semua motor Matic Honda memakai tipe fanbel yang seperti ini ya. Lalu untuk yang puli depan ini memakai kode K26. Kemudian yang belakang itu K2S. Ini K2S. Ini nanti coba akan saya spek jeroan bagian CVT-nya, bobot rollernya berapa, apakah pulinya itu sama seperti PCX 160. Nah nanti akan saya jelas secara tertulis di sini ya, nanti akan coba saya tanyakan dulu. Kemudian ini bagian dari box filternya. Box filternya ini untuk desain dari box filternya hampir mirip seperti punya Vario PCX 160 ya. Sini ini sekarang lebih besar. Ini udara masuk dari sini, kemudian masuk ke ruang terpisah dulu. Di sini ada karet, lubang karet. Masuk ke ke ruangan filter utama. Jadi di sini bedanya itu sekarang Vario 160 itu ada semacam corong. Jadi udaranya itu langsung masuk ke bagian filternya ya. Setelah udara melewati filter udaranya, nah ini masuk ke sini kemudian ke throttle body.
Jadi untuk box filternya dipastikan lebih besar dibandingkan yang versi 150. Lalu kita lihat di bagian radiatornya. Ini radiator, itu juga bisa dilihat dari rantai ketang di situ. Nah, ini radiatornya memakai pendingin air radiator ya, seperti versi yang sebelumnya. Lalu ini engine cutting dari bagian knalpotnya. Bagian knalpot ini bisa dilihat desainnya, dia ada ini mungkin apa itu namanya, katalisnya ya, katalis di sini. Lalu masuk ke ruangan yang kedua, udaranya dibelokkan menuju ke pipa yang di nomor 3 ini yang paling bawah, masuk ke ruangan pertama lagi, lalu dikeluarkan ke pipa yang paling atas ini, keluar lewat lubang belakang. Jadi ini udaranya dari exhaust di mesin, dari klep X. Ini sisa pembakarannya masuk ke sini, pipa yang lewat honeycomb sini masuk langsung ke ruangan yang belakang, diputar lewat pipa yang belakang ini masuk ke belakang sini, baru keluar ke sini. Jadi jalurnya masuk sini, langsung ke ruangan yang belakang, yang ruangan belakang, lalu dibalikin lagi ke ruangan depan, baru bisa dikeluar. Jadi berputar gitu ya, berputar. Oke, kemudian posisi aki tetap di bawah, tapi sekarang posisinya di tengah, nggak di pinggir lagi ya. Posisi akinya ada di tengah nih, memakai GTZ6. Kemudian untuk di bagian depannya nih kelihatan juga ya. Jadi inilah engine cutting dari Vario 160.